Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran membantah adanya pemotongan anggaran makanan bergizi gratis. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Juandono memastikan program Presiden Joko Widodo akan berlanjut pada pemerintahan Prabowo Subianto. Ada juga kabar dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang hingga kini belum memutuskan maju atau tidak di Pilkada serentak 2024. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bakal menghadiri konferensi Menlu se-ASEAN di Laos. Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Mas Wira. Gue bingung harus ngomongnya, saya harus ngomongin good morning, 6:30 atau bagaimana? Biasa aja, ntar lah kita akan melihat di segmen ketiga ya, ada Mas Wira yang dengan good morningnya itu. Ya. Tapi pagi hari ini kita lagi rame banget membahas tentang bagaimana di akun X, Instagram, YouTube, tentang bagaimana gugus tugas sinkronisasi untuk ini membangun sangat ramai sekali, bahkan di dalam catatan saya ini banyak sekali catatannya. menjadi banyak sekali ini ya, apa namanya, pendapat banyak sekali dari komentar netizen seperti yang itu pada ya. akhirnya harapannya nantinya bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak seluruh Indonesia. Oke, dan tentunya dengan adanya makanan bergizi gratis ini bukan hanya dilaksanakan oleh Prabowo Gibran saja, tapi juga ada Tidar yang untuk salah satu pengusung Partai Gerindra anak muda juga melakukan berbagai merealisasikan program dari Prabowo Gibran seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya ini bukan hanya dari program Prabowo Gibran saja, tapi juga seluruh pemerintah bisa memberikan makanan gratis gitu ya. Terus juga ongkos gratis mungkin ya. Jadinya 15.000 atau 7.500 sih? Nggak tahu ini banyak sekali bantahan sebenarnya ya. Dan tentunya juga informasi-informasi informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda, dan kami juga telah mengemas berita-berita yang heboh, berita-berita yang panas, berita-berita menarik ya. Juga ya. Kita telah kemas, kita telah bungkus pokoknya pada pagi hari ini untuk Anda. Bungkus banget gak tuh? Ya, ini dia. Saya Messi Ramadi, ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Informasi pertama, Festi dan juga pemirsa, kita punya kabar dari Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran yang mengklarifikasi dan menjelaskan jika program makan siang bergizi gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi ini tidak ada pemotongan. Dan saat ini program makan bergizi gratis masih menjalani riset dan juga uji coba di seluruh Indonesia. Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran membantah isu yang beredar bahwa anggaran program makan bergizi gratis dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran, Budi Juwandono, mengatakan kabar yang menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis dipangkas merupakan pernyataan spekulatif dari berbagai pihak. Seperti diketahui, beberapa hari ini mungkin ada informasi-informasi khususnya terkait harga daripada makan bergizi gratis itu yang diberitakan diturunkan menjadi Rp7.500. Mungkin ini adalah pernyataan yang sifatnya masih spekulatif dari berbagai pihak, dan tujuan kami pada malam hari ini adalah untuk memberikan sebuah klarifikasi, sebuah kejelasan apa yang menjadi fakta pada hari ini, apa yang menjadi kepastian, dan apa yang nanti akan terus berkembang di hari-hari yang akan datang. Sementara itu, Hasan Nasbi menambahkan bahwa anggaran makanan bergizi gratis sudah final dengan anggaran sebesar Rp71 triliun pada 2025. Adapun untuk anggaran per anak masih belum ada kesepakatan. Karena menurutnya program prioritas Prabowo Gibran ini sedang menjalani riset dan uji coba di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan temuan yang perlu dilakukan, diperbaiki hingga diantisipasi. Termasuk kesimpulan berapa anggaran yang akan ditetapkan untuk setiap anak. Sampai hari ini, satu-satunya
yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Yang sudah bisa jadi kesimpulan baru itu. Besarannya adalah 71 triliun untuk tahun 2025. Ini sudah Mas Budi juga sudah pernah sampaikan, sudah hadir waktu itu ketika Kementerian Keuangan bersama tim sinkronisasi melakukan konferensi pers. Jadi ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan, ya. Yang lainnya masih dalam proses. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ada juga kabar gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran yang menyampaikan telah menggelar pilot project program makan bergizi gratis di berbagai wilayah di Indonesia. Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran Hasan Nasbi mengatakan hal itu bertujuan untuk menyesuaikan menu makan berdasarkan harga pangan di tiap daerah. Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran Hasan Nasbi mengungkapkan pilot proyek program makan bergizi gratis sudah dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan pilot proyek itu digelar seiring riset yang juga dilakukan tim menjelang pelaksanaan program. Menurutnya, pilot proyek makan bergizi gratis yang semula dilakukan di satu wilayah, kini telah direplikasi ke daerah-daerah lainnya dan menyasar ke kalangan sekolah tingkat SD hingga SMA juga ibu hamil. Hasan berharap riset dan pilot proyek dapat berjalan dengan baik tanpa intervensi pihak manapun. Dan sebagai informasi, pilot proyek yang digelar melibatkan hingga 3.000 siswa per satu unit layanan. Betul, kita sedang melaksanakan pilot project. Bahkan pilot project ini sedang direplikasi sekarang di seluruh Indonesia supaya mendapatkan variasi datanya. Dan supaya kita tidak hanya terpaku ke satu wilayah, karena berbagai wilayah tentu berbeda-beda. Nah, selama beberapa bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, pilot project ini akan direplikasi. Ya. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalau soal budgetnya berapa, letaknya di mana, ya kan, dengan harga berapa kita mulai, saya tidak bisa bocorkan sekarang karena semini mungkin kita harus tekan gangguan, intervensi terhadap ini riset. Ya, kita pilot project tapi sekaligus juga riset. Jadi setenang dan seaman mungkin mereka melaksanakan kegiatan ini jauh lebih baik supaya kita mendapatkan hasil yang lebih optimal. Sekarang risetnya sedang direplikasi untuk seluruh Indonesia. Jadi yang awalnya dari satu titik kemudian berkembang jadi sekian titik dan sekarang di level sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Jadi itu. Nah, untuk target uji cobanya, itu sekarang uji cobanya sudah SD, SMP, SMA, termasuk juga ibu hamil. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, makan siang gratis atau makan siang bergizi gratis ini ya Wira dan juga pemirsa salah satu hal yang tentunya banyak sekali pro dan juga kontra. Tapi kebanyakannya pro loh, apalagi kalau misalnya kita ada sesuatu hal yang ternyata ini katanya 10.000, 15.000 ya, tapi katanya jadi 7.500 seperti itu. Tapi dari Bapak pihak Budi Juwandono pun sempat membantah. Bapak Budi Juwandono ini membantah sanggahan tersebut. Katanya bukan 7.500 tapi juga sudah sesuai dengan anggaran, sudah ditetapkan di tiap-tiap daerahnya. Jadi tidak ada lah ya untuk adanya simpang siur seperti itu. Oke, mudah-mudahan nantinya makan siang gratis, makan sehat bergizi gratis ini nantinya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Betul. Untuk anak-anak dan kedepannya bisa membangun lah untuk generasi emas 2045 yang memang kita nantikan bersama. Kita bergeser ke informasi lainnya. Ada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang optimis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% di pemerintahannya. Prabowo menyebut bahwa dirinya berani bertaruh dengan beberapa menteri negara lain terkait perekonomian Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bertaruh dengan menteri negara lain perihal target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% di era pemerintahannya mendatang. Prabowo pun optimis dapat mencapai hal tersebut sebab menurutnya Indonesia memiliki potensi dan kekayaan yang begitu besar dengan pengelolaan kebijakan yang baik. Sebelumnya Prabowo meyakini bahwa meraih pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada pemerintahannya berjalan 2 hingga 3 tahun kelak. Dalam meraih angka tersebut, pihaknya akan fokus pada ketersediaan bahan pangan dan swasembada energi. Tadi Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis bisa mencapai 8%
lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya tidak sebut negara mana, banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Your Excellency, if you can achieve 8% growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8%, mereka, they are going to buy me dinner. Dari Jakarta, Selis Regaro Nebayu, Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo resmi melantik Yuliot Tajung sebagai Wakil Menteri Investasi sekaligus Sekretaris Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Istana Negara Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Usai dilantik, Yuliot juga menyampaikan akan fokus sebagai pendamping Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Yuliot menyatakan tugasnya mengawal berbagai kebijakan investasi dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan dengan kementerian dan lembaga. Menurutnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat penting, termasuk saat masa transisi. Lebih lanjut dijelaskan, yang menjadi fokusnya adalah kelancaran dan peningkatan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Ya tentu nanti bagaimana kontribusi investasi terhadap pertumbuhan baik pada masa transisi tahun 2024 kami juga mengantarkan untuk pemerintahan baru nanti kelancaran investasi, peningkatan investasi bagi pertumbuhan perekonomian itu yang menjadi fokus tugas kami. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Oke, Wira dan juga pemirsa yang terkait dengan program Prabowo Gibran pada saat memberikan pengungkapannya ya, kalau misalnya Prabowo ini ingin menuntas kemiskinan, maka saat itu juga dia sangat percaya diri bahwa terkait dengan pemerintahannya Prabowo Gibran ini, perekonomian Indonesia ini bisa terus melejit seperti itu. Targetnya sih 8%, Ves. Mudah-mudahan sih lebih dari 8% ya? Harusnya sih lebih dari 8%, karena kabarnya juga apa yang juga menjadi catatan adalah bagaimana pada akhirnya program dari Prabowo Gibran ini ada 3 program yang diajukan, dan ternyata selain makan siang gratis yang menjadi program unggulan, Ves, ini juga ada hilirisasi dan juga tentang bagaimana pengembangan ekspor impor yang sekarang juga menjadi target dari Prabowo Gibran di tahun kedua nanti pada saat sudah terpilih. Betul, apalagi kan sekarang banyak sekali ya, banyak sekali terkait dengan impor ilegal, ekspor ilegal seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan dari Prabowo Gibran ini tidak ada hal-hal negatif seperti itu ya. Oke. Kita geser ke informasi lain. Ini ada Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Ciwandono yang resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 18 Juli 2024. Thomas menegaskan akan bekerja maksimal demi keberlanjutan pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Thomas akan mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan I Suhasil Nazara pada akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi. Thomas menegaskan akan bekerja maksimal bersama Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan I demi keberlanjutan pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menjelaskan tugasnya adalah memastikan agar APBN 2025 selaras antara kebutuhan pemerintahan saat ini dengan program Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan I, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025 itu selaras dengan
apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo pemirsa ini resmi melantik Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Wamentan menyinggung pertanian adalah sektor penting karena menyangkut kedaulatan dan juga ketahanan pangan. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Sudaryono menjelaskan, pertanian adalah sektor penting karena menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan. Menurutnya penanganan kedaulatan pangan bukan pekerjaan yang mudah. Sudaryono menjelaskan, sejumlah program yang akan dilanjutkan di era Presiden terpilih Prabowo Subianto, diantaranya food estate, pipanisasi, hingga pompanisasi. Mungkin lebih detailnya saya kira bisa panjang, ya, ada food estate, kemudian intensifikasi, kemudian ada pipanisasi, ada pompanisasi, ada kemudian peningkatan lahan dari lahan rawa, lahan pasang surut misalnya untuk menambah produktivitas pangan kita. Saya kira target sudah jelas adalah bagaimana kita berdaulat di bidang pangan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, ada 3 menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo dan mudah-mudahan ketiga wakil menteri itu ya, Wira dan juga pemirsa bisa memberikan program-program terbaiknya, kinerja-kinerja terbaiknya bisa dibuktikan seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita melihat juga kan ada Bapak Sudaryono yang baru saja dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, seperti ini sudah disambut oleh Kementerian Pertanian di sana seperti itu ya bersama dengan istri tercintanya gitu ya. Ikut nyambut? Apa? Ikut. Ya kita semua sebangsa Indonesia ikut Wow, menyambut luar ya, biasa seperti ya. itu ya. Bukan hanya aku, kamu juga, semua kru di sini juga sangat menyambut kehadiran dari Wamentan tersebut ya. Mudah-mudahan ini bisa mengembangkan pertanian Indonesia yang jauh lebih baik lagi seperti itu ya. Salah satunya adalah food estate ya yang Yes. sudah digadang-gadang, harapannya nantinya bisa dikembangkan di Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Kita geser ke informasi lainnya pemirsa. Ada kabar dari kita belum, anggota Mira. KPU, Oke. tapi kita akan hadirkan di Aves. Tahu, kamu haus kan? Kita bakal balik setelah yang satu ini karena kabarnya ada KPU, ya ini yang maju pilkada, 3 anggota KPU ini mundur. Seperti apa informasinya? Saya Wirananta Festi Ramadi balik setelah yang satu, tetap bersama kami. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, saya Wirananta. Dan saya Festi Ramadi, dan mudah-mudahan Anda yang baru saja bergabung bersama kami bisa dalam keadaan yang sehat, ceria dan juga happy seperti kita berdua ya. Nah, yang ngomongin yang ceria-ceria ini, kita ada kabar dari jelang pemilihan Kepala Daerah 2024. PLT Ketua KPU Muhammad Afifuddin ini mengumumkan bahwa terdapat 3 anggota KPU daerah yang mengundurkan diri. Afif juga menerangkan bahwa terdapat peraturan baru dalam pilkada yang mengatur terkait pengunduran diri jajaran Komisi Pemilihan Umum. Jelang kontestasi pemilihan Kepala Daerah 2024, PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Muhammad Afifuddin menerangkan bahwa terdapat 3 anggota KPU di 3 daerah yang mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut dikarenakan maju dalam pemilihan Kepala Daerah 2024. Adapun 3 anggota KPU daerah tersebut adalah anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan, Theodoros Kosai, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadlianto Koem, dan anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, Reka Punata. Terdapat perbedaan peraturan pada Pilkada 2024 ini, salah satunya yang mengatur terkait
terkait pengunduran diri jajaran KPU, yaitu terhitung 45 hari sebelum masa pendaftaran yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2024. Afif menegaskan bahwa seluruh jajaran KPU akan bersiap dalam situasi apapun dalam menghadapi Pilkada 2024 dan akan membenahi yang masih menjadi kekurangan serta melakukan yang terbaik demi terselenggaranya Pilkada 2024 yang sukses. Afif juga meminta dukungan dari seluruh jajaran masyarakat dan media. Pertama, ada 3 anggota KPU yang mundur, ada ketua juga ini. Pertama, anggota KPU Papua Pegunungan atas nama Theodorus Kosai. Kemudian ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlian Takum. Dan juga anggota KPU Tulang Bawang Provinsi Lampung Reka Punata. Katanya mau mencalonkan diri. Yang sebagai respon singkat dari yang Mas Arief dan Bung Jerry sampaikan, teman-teman sekalian, kami paham situasi yang tidak mudah ini. Tidak mudah dalam arti tadi disampaikan Mas Jerry sama Mas Arief. Situasinya itu kan mau nggak mau harus kita hadapi ini. Jalan terjal tahapan di depan dengan situasi kita hadapi. Kita jalani gitu kan. Dari Jakarta, Norma Semesta, Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ya, namanya juga di Pilkada Serentak 2024 ini harus banyak sekali pihak-pihak yang netral seperti itu ya, Wira dan juga pemirsa, apalagi kalau misalnya kita adalah sebagai salah satu TNI Polri gitu kan ya. Ini juga kan pasti ini sangat sentimen bagi masyarakat Indonesia. Wah, ini pasti sudah disetting, ini pasti akan banyak sekali dugaan-dugaan, spekulasi-spekulasi yang negatif seperti itu. Makanya dari itu kalau misalnya siapapun yang telah melakukan ataupun masih menjabat sebagai TNI Polri ingin bergabung harus mengundurkan diri seperti itu. Nah, ini semoga saja bisa dirasakan ya, bisa dilakukan oleh seluruh pejabat PNS ataupun TNI Polri di seluruh penjuru tanah air, bukan hanya di Jakarta. Karena sekali lagi siapapun yang maju di partai politik nantinya juga harus bisa mewakili kepentingan rakyat dan harapannya bisa mundur dari kebijakan ataupun jabatan struktural yang ada di negara sesuai ini. dengan undang-undang ya. Oke, kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa. Ada Partai Golkar yang resmi memberikan surat instruksi kepada Yusuf Hamka untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Setelah menerima surat instruksi, Yusuf Hamka menyebut beberapa nama yang akan maju untuk mendampinginya. Yusuf Hamka resmi menerima surat instruksi sebagai bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Surat instruksi tersebut diberikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Golkar, Ludwig Paulus pada Kamis 18 Juli 2024 di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat. Surat instruksi tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Terkait calon pendamping yang akan menemui Yusuf Hamka maju pada Pilkada Jakarta 2024, Yusuf menginginkan untuk bersanding bersama Kaisang, namun Yusuf menjelaskan bahwa ia terbuka dengan siapa saja yang akan maju dengannya. Beberapa nama yang disebut adalah Budi Jiwandono, Budiman Sujatmiko, dan Marwan Sirait. Selain itu, Yusuf juga menyebut 2 tokoh agamis yang menurutnya akan bagus jika mendampinginya, yaitu Wakil Ketua Umum PBNU Habib Hilal dan Kiai Nasionalis Ustadz Das Ad Latif. Yusuf berpesan untuk menjadikan demokrasi lebih baik dan terbuka, jangan disulap dengan hal-hal yang tidak baik, dan biarkan demokrasi murni tanpa embel-embel. Kalau calon wakil gubernur kan sudah bilang, dari Pak Ketua Umum kepengen saya dengan Mas Kaisang. Tapi kalau saya menempatkan diri saya ini kayak, mungkin teman-teman masih tahu nggak, kunci Inggris, tahu nggak kunci Inggris? Hama apa aja bisa pas. Saya bisa jadi wakilnya Mas Kaisang, ya kan? Saya bisa wakilnya Pak Ahok, saya bisa wakilnya Pak Anies, siapa saja gitu. Bahkan kalau Pak Ridwan Kamil juga mau, saya bisa menyesuaikan diri. Saya nggak ada masalah. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas di Pilgub Jakarta 2024 nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep ini menduduki hasil terendah dengan perolehan 1,0%. Merespon hal ini, Kaisang pun masih mempertimbangkan untuk maju di Pilgub Jakarta atau Jawa Tengah. Elektabilitas Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menduduki hasil terendah yakni 1,0% melalui survei Litbang Kompas di Pilgub Jakarta. Sedangkan dalam hasil survei Litbang Kompas di daerah Pilgub Jawa Tengah, nama Kaisang Pangarep mengungguli sejumlah nama lain dengan posisi teratas. Kendati demikian, Kaisang kini masih mempertimbangkan untuk maju di Pilgub Jakarta atau Pilgub Jawa Tengah mendatang. Oh, ini mengenai ini ya, Litbang Kompas ya. Jadi ya sekali lagi kita harus tahu Litbang Kompas ini kan salah satu surveyor yang saya kira paling kredibel di Indonesia saat ini.
Dan kami berterima kasih karena saya bisa melihat, oh ternyata angka saya ada di situ. Jadi itu akan menjadi bahan evaluasi buat tim kami, karena kan di Jawa Tengah kami tinggi, tapi di sini kami agak sedikit lebih rendah. Bukan sedikit, tapi memang sangat rendah. Jadi nanti kami akan melakukan evaluasi antara tim Jakarta dan tim Jawa Tengah. Jadi lebih berat kemana nih Mas? Kalau kemarin kan Bapak bilang di Jateng bagus, di Jakarta bagus. Jadi kalau Mas Kaisang sendiri udah ada lebih condong Oh, condongnya kemana? Sabar. 27 Agustus ya. Sebelumnya, nama Kaisang Pangarep disebut menjadi tertinggi dari hasil Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei itu menyebut nama Kaisang tertinggi lantaran pengaruh dari Jokowi Effect. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Simpo TV melaporkan. Dari PSI kita bergeser ke Demokrat, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengungkapkan telah bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju untuk membahas Pilgub Jakarta mendatang. AHY juga mengatakan belum ada keputusan final terkait dengan Cagup dan juga Cawagup yang akan didukung dalam Pilgub Jakarta. Jelang pemilihan Gubernur Jakarta pada November mendatang, sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masih mempertimbangkan sejumlah nama yang akan maju dalam Pilgub Jakarta. Mengenai hal ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam KIM masih mencari sosok terbaik yang nantinya akan diusung di Pilgub Jakarta. AHY menyebut dirinya masih belum bisa berkomentar lebih jauh terkait Pilgub Jakarta. Namun semua proses politik akan terus dilakukan bersama Koalisi Indonesia Maju. Saya dan Partai Demokrat masih terus melakukan perhitungan-perhitungan, simulasi-simulasi, berkomunikasi dengan berbagai pihak. Komunikasi politik antar partai juga terus dilakukan. Sampai dengan kemarin atau 2 hari yang lalu, saya berkomunikasi dengan ketum-ketum Parpol KIM, juga masih mencari bentuk terbaik. Ya, tetapi tentunya belum ada keputusan terkait dengan DKI Jakarta. Jadi saya belum bisa berkomentar panjang tentang itu karena memang kami masih benar-benar menggodok dengan jernih dan tidak terburu-buru. Tetapi mudah-mudahan kalau nanti sudah lebih jelas saya akan sampaikan kepada teman-teman sekalian. Perlu diketahui, Koalisi Indonesia Maju belum sepakat terkait nama pasangan Cagup dan Cawagup di Pilgub Jakarta. Kendati demikian, sejumlah parpol yang tergabung dalam KIM mendukung nama Ridwan Kamil untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Tidak hanya itu, pada beberapa waktu lalu Partai Golkar mendukung duet Kaisang Pangarep, Jusuf Hamka sebagai Cagup dan Cawagup Jakarta. Akan tetapi pasangan tersebut belum disepakati oleh parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ya, Wira dan juga pemirsa, ada dari Partai Golkar yang telah memberikan karpet merah kepada Jusuf Hamka ya, ataupun Bebah Alun seperti itu ya, terkait dengan pendukungannya untuk maju sebagai Cawagup seperti itu. Untuk siapa nanti pasangannya kita masih mencari tahu kira-kira siapa, karena kalau kita melihat juga kan isunya Kaisang Pangarep akan maju, Budi Juwandono juga akan dipasangkan seperti itu kan ya. Tapi meskipun seperti itu, karena aku juga pernah memberi kabar ataupun dapat kabar dari salah satu media lah seperti bahwa Budi Juwandono ini akan terus untuk fokus di parlemen seperti ini. Tapi ini ada juga polemik-polemik yang mengatakan bahwa akan maju juga untuk mendampingi Jusuf Hamka seperti itu. Namanya juga politik, akan ada berubah-berubah. Semuanya pasti bakal cair kan ya. Yes, akan ada perubahan seperti itu. Apa yang cair itu ya? Salah fokus ya, aku. Keputusannya dong ya. Mudah-mudahan apapun ya, nanti siapapun yang bakal ngeliding untuk Jakarta nantinya bisa membangun Jakarta yang jauh lebih baik lagi. Apalagi ini adalah tahun pertama Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta yang harapannya ya, walaupun pusat pemerintahan sudah pindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir seperti itu di IKN. Betul. Nantinya Jakarta ini tetap menjadi barometer investasi Indonesia bahkan Asia Tenggara yang mudah-mudahan nanti bisa jauh lebih berkat lah katanya. Amin. Oke, kita geser ke informasi lainnya. Ada Partai Demokrat yang resmi menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan Cagup dan Cawagup Provinsi Banten, Andra Soni Dimyati Natakusumah, untuk maju di Pilkada serentak 2024. Dan penyerahan SK diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat.
Jelang Pilkada serentak 2024, Partai Demokrat mengusung pasangan Cagup dan Cawagup Provinsi Banten, Andra Soni Dimyati Kusuma. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa Banten merupakan provinsi strategis dan memiliki banyak potensi. Oleh karena itu, AHY juga menyebut calon pemimpin Banten harus memiliki kompetensi integritas dan rekam jejak yang baik. Lebih lanjut, dirinya berharap pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma dapat memenangkan kontestasi Pilgub Banten sehingga dapat bersinergi dan juga berkolaborasi dengan Partai Demokrat dalam membangun Banten. Banten merupakan provinsi yang juga memiliki nilai strategis dan potensi yang luar biasa. Dan tentunya kita berharap Banten 5 tahun ke depan bisa semakin maju, semakin sejahtera masyarakatnya. Oleh karena itu, Banten juga harus dipimpin oleh tokoh-tokoh yang cakap, memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak, dan tentunya didukung oleh partai-partai politik yang juga memiliki semangat visi misi yang sama. Inilah yang hari ini saya suguhkan kepada teman-teman sekalian. Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Pak Andra Soni dan juga Pak Dimyati Natakusuma karena keduanya saling melengkapi. Dari Jakarta, Fahriza Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma kini kembali mendapatkan dukungan untuk maju di Pilgub Banten 2024. Partai Demokrat memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni Dimyati Natakusuma untuk maju di kontestasi Pilkada serentak 2024. Jelang kontestasi Pilkada 2024, sejumlah pasangan bakal calon kepala daerah di berbagai wilayah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik untuk maju di Pilkada serentak 2024. Salah satunya yakni calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma yang kembali mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat. Kedua pasangan ini mengungkapkan akan siap menjalankan mandat sebaik-baiknya dengan membawa Banten lebih maju dan sejahtera. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Banten beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Dimyati Natakusuma sebagai bakal calon Wakil Gubernur Provinsi Banten. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Umum Partai Demokrat. Dan juga dalam kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang ke-6, dan tentu beliau merupakan salah satu yang menjadi panutan kita semua. Dan insya Allah dengan rekomendasi yang diberikan ini kami akan menjalankannya sebaik-baik sesuai dengan apa yang kita bersama telah diskusikan sebelumnya dengan teman-teman dari Partai Demokrat. Kita ingin membawa Banten lebih maju, kita ingin membawa Banten sejahtera, dan insya Allah kami siap mengemban tugas tersebut dan memenangkan kontestasi pilkada yang akan dilangsungkan pada 27 November yang akan datang. Terima kasih. Menuju kontestasi Pilkada serentak 2024, pasangan Cagup dan Cawagup Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma telah mengantongi sejumlah dukungan partai politik, yakni Partai Gerindra, PKS, Nasdem, PKB, PAN, P3, PSI, dan Demokrat. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM ini memiliki pilihan yang berbeda terhadap sosok yang akan diusung dalam kontestasi Pilkada mendatang. Dan mengenai hal ini, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menegaskan bahwa Koalisi Indonesia Maju tetap solid di gelaran Pilkada serentak 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep saat memberikan surat rekomendasi kepada 3 bakal pasangan calon kepala daerah di kantor DPP PSI Jakarta. Kaisang mengatakan Koalisi Indonesia Maju tetap solid meski harus bertanding di Pilkada serentak 2024. Ia menegaskan bahwa semangat KIM di Pilpres 2024 maupun Pilkada tetap sama, yakni untuk mendorong Indonesia Emas 2045 menjadi lebih baik. KIM itu solid, kalaupun harus bertanding di Pilkada, ya itu kan biasa aja. Tapi yang penting kami di KIM itu mempunyai tujuan yang sama, adalah untuk membenahi
dan memperbaiki dan membuat Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, Partai PSI dan Golkar akan tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, memiliki pilihan berbeda dalam mengusung calon kandidat di kontestasi Pilkada Provinsi Banten. Kedua partai tersebut akan menjadi rival saat memenangkan pertarungan Pilkada serentak. Dari Jakarta, Farijal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Yes, banyak sekali spekulasi yang mengatakan bahwa apakah Kim ini akan tetap solid pada saat pemilihan presiden terpilih. Tapi kalau misalnya kita melihat di pilkada ini, ternyata hingga saat ini Kim ini masih tetap solid. Udahlah ya, negatif-negatif atau komen-komen ataupun dugaan-dugaan yang sebelumnya mengatakan kayaknya ini akan ada perpecahan deh. Tapi nyatanya ini kan tetap solid seperti itu ya. Solidnya jangan cuma solid aja, Fe. Apa dong? Solid. Solid. Ya. Jangan gitu dong. Oke deh, pokoknya selamat pagi aja buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Ya, mudah-mudahan Anda juga bisa jauh lebih semangat lagi. Sesaat lagi ya, kita akan update berita internasional dalam program Sinpo International News Report. Saya ganti baju sebentar, tetap bersama kami. Ya, tetap bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Jangan lupa sarapan. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
We sound you in all around the world. 7 morning in Malaysia, 9 morning in Sydney, and also 2 a.m. on Russia. Good morning, ladies and gentlemen. You are watching Simple International News Report. This is Wira Ananta, your anchor, coming back for you. Chinese Foreign Minister spokesman Lian Jian announced it will impose visa restrictions on U.S. officials in response to U.S. sentences on Chinese officials accused of human rights violations during a press conference in Beijing, China. Through the press conference, China's Foreign Ministry spokesman Lian Jian expressed deep criticism of the treatment of the United States, which is considered to be unfair and to interfering in other countries' human rights issues. Lian Jian said the United States has no right to comment on the human rights situation in other countries, including in China, without being able to take responsibility for the statements made. According to him, if the United States really cares about human rights, the country should evaluate many of their policies that are contrary to the principle of humanity. He considered many international countries are fed up with the manipulation of the United States regarding its concern for human rights, but the country continues to commit violations. Due to the China's disappointment, Lian Jian added that the country took decisive action by imposing visa restrictions on U.S. officials involved in spreading misinformation related to the human rights situation in China, which was reported. This even brings harm to the interests of China. 中方对此强烈反对、强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。作为反制，中方将依法对在涉华人权问题上炮制谎言、推动出台对华制裁、损害中方利益的美方官员对等采取签证限制。美国没有任何权利和资格对他国的人权状况品头论足、说三道四。国际社会早已对美国肆意操弄人权问题看得清清楚楚，感到深恶痛绝。美方如果真的关心人权，就应该摒弃双标，照照镜子，先看看本国的人权劣迹，切实解决国内堆积如山的人权问题，而不是动辄以人权为借口，干涉他国内政，挥舞制裁大棒。美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化，不断加码对华的芯片出口管制，胁迫别国打压中国半导体产业，严重破坏国际贸易规则，损害全球产供链稳定，不利于任何一方。中方对此。Simple International News Report. We have to move. 100 homeless migrants in Port de la Villette got relocation from Paris to another city in France on Tuesday. This is happened to clean up the area ahead of Paris 2024 Olympics. According to video by Fiery Media, show that footage show migrants packing their belongings and preparing to leave their tent camp while police officers stood guard, checked documents, and guided them onto buses. The operation initiated by French authorities aims to dismantle homeless and migrant camps around the capital. The Paris Police Prefecture stated that the eviction measures are appropriate and necessary to maintain public order, health, and safety. Senior government official Christophe Naudu-Parret reported that approximately 5,000 migrants were relocated from Paris to other cities such as Lyon and Marseille last year. According to Les Rivers de la Médaille, a collective of 90 associations, around 12,000 people were relocated between 23 until 24. The 2024 Olympic Games will be held in Paris from July 26 to August 11, marking the third time the city has hosted the Summer Olympics. Authorities have stated that this is the last major operation before the Games,
with only a few dozen more migrants to be moved in the final phase. Rachel, Sinpo International News Report. Yes, after an incident happened in Pennsylvania, United States, when Trump was campaigning, the people of Hindu Sena in New Delhi, India, held an extended puja session to give Trump's praise. This activity gives to respect Trump's done when he members of Hindu Sena in New Delhi held an extended puja session on Tuesday. They are giving praise for the former U.S. President Donald Trump to get secure and success in the upcoming election in the United States. According to Fiery Media, footage show priests performing a protective and healing ritual with Trump's picture and Indian Prime Minister Modi's image. Hindu Sena President Vishnu Gupta claimed that India, the US, and Russia will have the benefit from Trump's return. The session followed a recent attempt assassination on Trump during a Pennsylvania rally. डोनाल्ड ट्रंप जी की दीर्घायु की कामना के लिए और उनको पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित हो भारी मतों से इस विजय की कामना के लिए आज हम लोगों ने 1.25 लाख महामृत्युंजय जप 7 ब्राह्मणों के द्वारा और संतों के द्वारा हमने प्रारंभ किया. Rachel, Sinpo International News Report. And the last one, we have French striker Kylian Mbappe expressed his excitement about moving to Real Madrid. He said, "My dream is to play for Real Madrid, and now I'm a Real Madrid player." This statement was made through a press conference on Tuesday, 16 July on 2024. In the press conference that took place, Kylian Mbappe began his introduction and remarks with very fluent Spanish. He said that he was officially introduced as a new Real Madrid player on Tuesday, July 16 ago. Mbappe recalled when he was 13 years old when he went to Madrid with Zinedine Zidane as a Zidane's guest, which was an extraordinary moment in his life. Mbappe said that he's very proud to be a Real Madrid player because this is his dream for a long time. There are many other offers that invite him to join since he officially left his former club Paris Saint-Germain after his contract expired on June 30, 2024. But this Spanish club is the only one choice he wants. Mbappe also expressed his gratitude because the Real Madrid team, which he thinks is the best team in the world. But this Spanish club is the only choice he wants. Mbappe also expressed his gratitude because the Real Madrid team, which he thinks is the best team in the world, also won him. He mentioned Vinicius Jr., who was invited him to join the squad. May Siregar, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining collaboration between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media Dubai. Stay with us in Menyapa Pagi. Sinpo TV coming back after this one, and have a great day. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV bersama saya Peci Rahmadi dan rekan saya Wira Ananta. Cepet banget ya ganti bajunya ya, tapi yang pasti mudah-mudahan bener, bisa tadi lebih pakai batik, semangat sekarang ya. udah pakai hitam-hitam lagi ya. Iya. Pokoknya lebih semangat lagi, apalagi ada kabar dari Kylian Mbappe yang pada akhirnya move ke Real Madrid. Semoga aja dengan pindahnya ke Real Madrid ini nantinya skuad Real Madrid jauh lebih kuat lagi, ya kan, bisa lebih terkenal lagi lah pastinya. Bisa lebih mendunia lagi Iya, gitu lah bisa ya. mendunia lagi, Ya kita gitu bisa kan. main lah ke Real Madrid nanti ya. Amin ya. Oke, di segmen keempat ini kami punya kabar dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pemirsa, yang dijadwalkan akan mengikuti konferensi Menteri Luar Negeri se-ASEAN yang akan diadakan pada Rabu mendatang di Laos. Dan dalam kesempatan itu Retno Marsudi akan tetap mengagungkan dan juga kebebasan Palestina dari serangan Israel di hadapan negara mitra ASEAN. Konferensi Menlu se-ASEAN ini akan membahas sejumlah isu yang sedang berlangsung di tiap negara Asia Tenggara yang dihadiri oleh masing-masing Menteri Luar Negeri negara ASEAN. Di sela-sela konferensi berlangsung, rencananya akan ada pertemuan bilateral antar peserta untuk membahas mengenai isu terkini di masing-masing negara. Konferensi ini juga akan dibagi dalam beberapa sesi, di mana tiap sesi dalam satu hari akan berbeda pembahasannya. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri mengatakan kehadiran Retno Marsudi akan dijadwalkan pada Selasa mendatang guna melakukan persiapan lebih lanjut. Kehadiran Indonesia di konferensi ini tidak hanya membahas mengenai isu di ASEAN, namun juga membahas konflik yang terjadi terhadap Palestina saat ini. Lebih lanjut, konferensi ini tak hanya diikuti oleh seluruh negara di Asia Tenggara, namun negara di luar ASEAN yang menjalani mitra dengan ASEAN pun turut hadir. Pada kesempatan ini, Menlu akan menggalang dukungan bagi upaya masalah Palestina dan pengakuan negara Palestina. Jadi ini akan jadi satu konsisten message Ibu Menlu pada pertemuan-pertemuan tersebut. Akan membahas isu Laut Cina Selatan dan juga tentang implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Nanti kita ngomong lebih lanjut soal ini. Dengan negara-negara plus one, Post-Ministerial Conference yang saya sebutkan tadi, kurang lebih isunya seperti itu. Juga akan mengangkat isu mengenai artificial intelligence dan digital economy. Pada pertemuan East Asia Summit, Menteri Luar Negeri akan menegaskan peran EAS untuk pengelolaan kawasan, pentingnya tatanan kawasan dibangun berdasarkan norma dan prinsip seperti sentralitas ASEAN dan kepatuhan terhadap hukum dan aturan di kawasan. Dari Jakarta, Max Ronabayo, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap sebanyak hampir 7.000 calon anggota legislatif terpilih belum melaporkan harta kekayaan penyelenggaraan negara kepada KPK. Dan KPK juga mengultimatum bahwa batas waktu laporan LHKPN yaitu 21 hari sebelum pelantikan. Dalam telekonferensi dengan Sinpo TV pada Jumat pagi, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, hingga 15 Juli 2024 dari data yang disampaikan KPU, setidaknya ada sebanyak 13.493 calon legislatif yang telah melaporkan LHKPN dari total 20.462 calon legislatif terpilih berdasarkan data penetapan pihak KPU. Tessa menuturkan bahwa pihak KPK mendorong para caleg terpilih untuk segera melaporkan LHKPN-nya agar tidak berpotensi dan juga melanggar aturan KPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Lebih lanjut, jubir KPK menjelaskan calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan kepada KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten dan Kota, maka KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan sebagai nama calon yang terpilih. Tessa menegaskan bahwa batas waktu laporan LHKPN yaitu 21 hari sebelum pelantikan. Jika tidak melapor dengan menyampaikan tanda terima pelaporan LHKPN-nya, maka tidak akan dicantumkan namanya dalam caleg terpilih oleh KPU, serta tidak akan dilantik. Sampai dengan tanggal 15 Juli 2024, dari data yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, ada sekitar 13.493 calon yang sudah melapor LHKPN dari total 20.462 calon terpilih berdasarkan data penetapan yang didapatkan dari KPU.
KPK mendorong para calon legislatif terpilih untuk segera melaporkan LHKPN sehingga tidak berpotensi melanggar peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih. Untuk diperhatikan bahwa batas waktu akhir pelaporan LHKPN adalah 21 hari sebelum pelantikan. Sebelumnya, KPK dan KPU telah bersepakat dan menekan kota kesepahaman bahwa caleg wajib menyampaikan LHKPN setelah mereka dinyatakan terpilih. Hal ini memiliki arti bahwa pelaporan yang disampaikan setelah tahapan gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi selesai. Keputusan tersebut dikeluarkan KPU setelah pimpinan KPK berkirim surat kepada Ketua KPU lantaran tidak mewajibkan calon terpilih melaporkan LHKPN dalam peraturan KPU nomor 11 tahun 2023. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Wira dan juga pemirsa, ini salah satu koreksi ya terkait dengan Retno Marsudi yang baru saja melakukan kunjungan kerja di Laos untuk menggaungkan suara dari Palestina terkait dengan penyerangan yang dilakukan oleh Israel, seperti itu ya. Bukan menggabungkan tapi menggaungkan seperti itu. Mudah-mudahan juga adanya suara dari Retno Marsudi ini bisa menyatukan semua dunia untuk melakukan perdamaian di Jalur Gaza. Ini keren sih kalau yang dilakukan oleh Bu Menlu ya, Bu Retno, karena sebelumnya juga dalam beberapa event internasional, entah itu G20 ataupun di B22 yang ada di Eropa sana begitu. Bahkan kemarin sempat ada Liga Arab yang juga dihadiri oleh Bu Menlu. Indonesia ini dianggap sebagai leading di Asia Tenggara karena dianggap sebagai negara dengan jumlah komposisi penduduk terbesar se-Asia Tenggara, 270 juta penduduk dari 680 penduduk ASEAN. Nah, harapannya dengan jumlah massa, jumlah penduduk yang besar ini, nantinya Indonesia ini bisa memberikan influence atau pengaruh yang baik, yang positif. Dan tadi juga di berita terakhir juga ada terkait dengan di mana para pejabat yang melakukan atau yang akan maju di Pilkada serentak 2024 nanti ini harus segera menyerahkan LHKPN seperti itu ya, gitu, untuk melakukan penyerahan harta kekayaan. Emang kenapa sih kalau nggak diserahin? Ya harus tahu dong. Emang untuk kenapa? mengurangi hal-hal misalnya ada penggelapan dana kayak atau gitu. Mungkin jangan-jangan kalau nggak diserahkan nggak dilantik kali ya, Fes? Yes, gitu. Kalau misalnya gitu. kita mau dilantik harus menyerahkan dulu LHKPN. Jadi gitu. Festi udah menyerahkan hartanya? Jangan dong, aku masih segini-segini aja, boleh bagi dong bapak-bapak pejabat gitu kan ya, buat makan bakso aku siang nanti. Oke, mudah-mudahan pagi hari ini ada lebih semangat lagi dimanapun Anda berada, baik Anda yang saat ini menyaksikan siaran kami melalui digital ataupun streaming, dimanapun Anda berada, sehat terus ya. Yes, dan juga jangan lupa untuk selalu menyebarkan keceriaan dan juga kasih sayang sesama manusia. Tetap semangat, jangan lupa sarapan ya. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat pagi.